Perkara perceraiannya dengan aktor Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Model Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial Jakarta. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, majelis hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan perceraiannya. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya pengaduan dari Paula Verhoeven. Pengaduan ini akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan pengaduan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui pesan di Instagram, Paula Verhoeven menghubungi pengacara Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, terkait dugaan pelanggaran etik hakim, Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta justru menilai putusan hakim sudah tepat asalkan dengan syarat dan catatan ada bukti yang dihadirkan. Meski begitu, Paula tetap memiliki hak untuk mengadukannya ke Komisi Yudisial. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana aduan ini berkaitan dengan dugaan fitnah yang disampaikan majelis hakim bahwa Paula menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Terkait dugaan pelanggaran etik ini, Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta menilai putusan hakim sudah tepat, dengan syarat harus ada bukti yang disampaikan. Yang dikatakan oleh majelis hakim memutuskan bahwa ini karena perselingkuhan itu memang diperbolehkan, memang wajar, lumrah di sana. Ya, kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu, ada bukti kuat, ya menurut saya tepat putusan majelis hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Meski begitu, Paula tetap memiliki hak untuk mengadukannya ke Komisi Yudisial. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan kasus Paula Verhoeven mengadukan hakim ke Komisi Yudisial, sudah terhubung dengan kami Alfon Kurnia selaku kuasa hukum Paula Verhoeven. Assalamualaikum, selamat malam Bang Alfon, apa kabar Bang? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mas. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Bang, Ketua Pengadilan Agama Jaksel bilang sudah sesuai fakta persidangan, terbukti selingkuh dan menyandang status nusyus atau durhaka. Bang Alfon, apakah pernyataan ini justru menimbulkan penilaian yang tidak proporsional, Bang Alfon? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin memperjelas ya, yang kita laporkan itu terkait dengan kode etik. Oke. Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku gitu ya, berdasarkan berdasarkan pedoman kode etik ya, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial nomor 047 atau 028 tahun 2009. Jadi itu sebenarnya yang kita laporkan gitu kan.
Nah, ini kan terkait dengan 3 fase gitu kan. Pertama dalam persidangan, kedua itu terkait dengan membuka ya, atau setidaknya menerima lah ya para pihak, salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya dan tanpa diketahui oleh pihak si lainnya gitu ya. Misalnya contohnya kami sebagai si termohon gitu kan. Dan kemudian ketiga pada saat konferensi pers. Nah, kalau dikatakan tadi itu perselingkuhan, biasa dilihat apakah di dalam putusan itu ada kata-kata perselingkuhan, itu kan dalam pertimbangan hukumnya. Tidak ada gitu ya. Nah, itu kalau misal terkait dengan bukti-bukti ya bisa dilihat juga apakah memang ada yang menyatakan bahwa terjadinya perselingkuhan, dalam artian ini ya, apakah itu memang terjadinya hal-hal kesusilaan di situ gitu kan, konteksnya apakah terjadinya perzinaan dan macam-macam gitu kan. Bang. Nah, itu satu gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya masuk dalam wilayah-wilayah yang akan kita ajukan banding nantinya. Karena ini terkait dengan penentuan bagaimana suatu bukti-bukti untuk diukur sebenarnya gitu kan. Tapi dalam persidangan itu sebenarnya punya 2 dimensi gitu kan. Pertama dimensi perilaku dan kemudian terkait dengan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tidak kita laporkan, tapi kita lebih kepada perilaku gitu kan. Nah, tapi yang terkait pokok persidangan itu nantilah kita akan ini kan nanti ya terkait dengan perilakunya. Kemudian yang kedua yang kami nilai pada saat paginya sebelum ada putusan itu ada persidangan. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah itu memang dibuka untuk perkara itu atau tidak gitu ya. Tapi paling tidak sebenarnya kami dikasih tahu gitu kan bahwa ini ada yang datang dan kemudian ini harus dibuka gitu kan. Nah, yang begini kami tidak tahu sama sekali. Nah, itu kami nilai kami menduga bahwa di situ ada dugaan pelanggaran kode etik sebenarnya gitu kan. Tidak ada informasi sama sekali. Ya, kita nggak tahu sama sekali. Kita cuma dikasih tahu sama media, Bang, ini sebenarnya sidang atau ekor sih. Saya bilang itu ekor gitu. Kalau misalnya ekor, artinya putusannya itu hanya dipublis dikirimkan kepada para pihak melalui emailnya masing-masing gitu kan. Kemudian diproses untuk diunduh gitu ya. Jadi tidak ada yang tahu sebenarnya gitu kan. Nah, kemudian karena dia dibuka, kita jadi bingung ini sebenarnya dibuka atau enggak. Sementara kan kita sudah mensepakati bahwa ini ada sidang ekor dan itu berdasarkan schedule persidangan ya. Nah, itu yang kita membuat bertanya-tanya sebenarnya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ini terkait dengan konferensi pers gitu kan. Nah, konferensi pers ini kan sebenarnya kita bisa melihat lah ya berdasarkan pedoman perilaku, baik itu soal keadilan maupun dengan arif dan bijaksana dan bertanggung jawab profesional. Kita bisa membaca ya dalam poin ketiga kode etik gitu ya. Nah, dalam poin ketiga kode etik itu saya bisa lihatkan pada poin pemberian pendapat atau keterangan kepada publik sebenarnya gitu kan. Khususnya nomor 1, 2, dan 3 gitu. Di sini bilang begini, hakim dilarang mengeluarkan pernyataan pada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu proses peradilan adil, independen dan tidak memihak. Dan kemudian yang kedua, hakim tidak boleh memberikan keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputus maupun perkara yang lain. Hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan, hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan pada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dan suatu perkara. Itu poinnya sebenarnya gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ini sudah masuk kepada pokok perkara dan kemudian sangat dalam sekali gitu. Terutama terkait dengan ini pertimbangannya ini ada orang 3. Di sini ada perselingkuhan. Padahal itu tidak ada disebut-sebut. Tidak ada disebut-sebut dalam persidangan. Pertimbangan hukum gitu ya. Gitu. Tapi saya tidak mau mendetailkan itu ya, karena ini kan supaya lebih efektif Bang. Waktu kita Bang. Izin Bang, apakah lebih mendahulukan ke KAY dulu sebelum mengajukan banding Bang? Apakah banding sudah diajukan Bang setelah melaporkan ini? Ya itu beriringan lah ya. Itu yang kita lakukan gitu kan, karena kan kedua-duanya itu merupakan suatu hak gitu yang diberikan oleh hukum terkait dengan ini gitu kan. Nah, kalau misal banding tadi kan saya berbicara terkait dengan
bagaimana si hakim untuk menentukan dan mempertimbangkan kualitas alat bukti itu gitu. Apakah memang itu berhubungan satu dengan yang lainnya? Apakah suatu alat bukti tersebut itu berkualitas persangkaan gitu ya, atau ini berkualitas sebagai alat bukti permulaan dan itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya gitu. Nah kalau misalnya tidak, nah apakah ini bisa dikatakan menguatkan bahwa itu membuktikan bahwa suatu dalil itu benar adanya gitu. Nah apalagi kan kalau misalnya kita lihat pada saat ini bahwa banyak bukti-bukti elektronik sebenarnya gitu kan yang tidak ada pembandingnya gitu. Tapi terlepas pada itu sebenarnya saya cuma pengen bilang pada saat ini kita hanya concern terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik di sini. Nah di sini kita memang sangat concern dengan perkembangan dari si anak-anak juga karena ini sepertinya pola ini nggak tahu ya. Ini kan terpublis di sosmed gitu kan. Nah, sosmed dan netizen gitu kan, seolah-olah itu sudah menghakimi dirinya. Nah, ini kan belum inkrah gitu kan. Belum berkekuatan hukum tetap. Ya. Artinya di sini kan bukan trial by the press lagi gitu kan, tapi trial by the sosmed sebenarnya gitu. Ya, karena ini yang sangat berbahaya sebenarnya gitu. Karena disampaikan oleh hakimnya seperti itu, Bang Alfon. Sebelumnya kita dengar. Baik, Bang Alfon. Artinya setelah ke KY, kemudian rencana akan melakukan banding. Apa yang diinginkan oleh Paula Verhoeven? Apakah ketika KY menyatakan bahwa ada kode etik yang dilanggar, ini akan diganti hakim-hakimnya atau seperti apa supaya mengembalikan nama baik dari Paula Verhoeven? Sebenarnya ini kan sudah berlalu ya. Oke. Nah kalau artinya seperti itu kan, ini kan harapan ke depan. Gitu. Dan ini menjadi suatu pembelajaran. Visi ke depan itu kan sebenarnya dengan adanya pedoman kode etik dan perilaku ini, bagaimana hakim itu bisa dikategorikan sebagai hakim yang berintegritas dan profesional sebenarnya. Nah oleh sebab itu makanya hakim itu memang dia kan sebagai wakil Tuhan di dunia ini gitu kan. Nah dia itu hanya bertanggung jawab pada Tuhan dengan ira-ira ketuhanan yang Maha Esa. Nah oleh sebab itu makanya dia bisa mempertimbangkan gitu kan bahwa baik. Apa yang diucapkan secara eksternal gitu kan itu bisa berakibat yang tidak baik gitu kan. Apalagi kalau misalnya terkait dengan suatu pokok perkara yang sebenarnya perlu untuk ditutup gitu. Nah ini prinsipnya begini ya. Kalau dalam pidana, kalau misalnya permasalahan kesusilaan dan kemudian itu dibuka, putusan itu jadi batal. Walaupun ini enggak ya, tetapi ini lebih bagaimana menghormati privasi seorang gitu kan. Baik, kami sudah mencatatnya. Putusan ini ya, itu akan dipublis gitu ya, itu 2-3 bulan. Walaupun orang tahu nomornya berapa gitu ya, tapi itu ditulis sekian lama agar orang itu tidak begitu paham bahwa ini ada perkara sekian. Baik, Bang Alfon. Dengan demikian, privasi orang itu bisa terjaga. Baik, Bang Alfon. Sayang waktu kita terbatas nih, Bang Alfon. Kami akan memantau terus bagaimana jalannya persidangan dan juga laporan ke KY ini oleh Paula Verhoeven. Nanti kami akan kembali berdiskusi lagi bersama Anda, Bang Alfon. Terima kasih, Bang. Selamat malam.